khairon katsiro. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwasanya sebagai bentuk atau bukti kami sebagai jamaah yang diamanahkan untuk mengurus atau mengelola mushola Darul ini dan untuk mewujudkan fungsi keilmuan atau fungsi tarbiyah, pendidikan dan pembinaan untuk jamaah mushola Darul ini, kami bersama dengan seksi Pidi Baratan merumuskan program baru ini dan juga dibantu oleh seluruh seksi yang saling membantu untuk sehingga terciptakan pada malam hari ini adalah perdana kajian rutin Kitab Sulatul Taufik. Bapak Ibu hadirin sekalian, harapan kami nanti yang hadir pada malam hari ini untuk fokus mendengarkan apa yang nanti beliau Pak Ustadz sampaikan sehingga kita bisa mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Itu harapan kami dari pengurus mushola Darul Fikih sebagai bentuk pembinaan sumber daya manusia khususnya untuk bidang aspek keilmuan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang terakhir, tidak ada gading yang tak retak, tak ada jalan yang tanpa lubang, tak ada tangis tanpa tawa. Begitu juga kami manusia tanpa pasti selalu ada salah dan khilaf yang kami lakukan. Untuk itu kami atas nama wakil dari pengurus mushola Darul Fikih menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami akhiri dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ustadz, silakan. Cek. Saya pakai itu aja. Kayaknya lebih keren. Iya, lebih mantap. Sudah mulai, Zam? Mulai, ya? Sudah mulai, Zam? Dicek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah salam pertama sudah semangat semuanya jawabannya, nggih. Tapi kalau saya nilai salam lagi, Bu, nggih, kalau misalkan lebih keras lagi karena ini kajian perdana supaya kelihatan semangatnya. Bisa nggih? Jadi saya ulangi salamnya, dijawab yang kenceng, yang semangat, yang kompak. Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam dengan semangat dan kompak bisa berangkat haji dan umroh. Rizkinya lancar, nggih. Qabul hajat-hajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya beda kan? Kalau jawabannya serempak, semangat, beda. Apalagi kalau ngajinya bagus, bisa ada interaksi, tanya jawab, itu jauh lebih bagus. Monggo diikuti bersama-sama kata-kata saya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil, suka kepada yang ganjil. Salam kita berapa kali tadi? Dua. Kita ganjilkan supaya kita bisa termasuk dalam hadis itu, termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi biar enggak tegang, okay? Ngaji itu enggak boleh tegang-tegang, nyantai, yang penting masuk ilmunya. Saya awali dengan sebuah pantun. Tolong dijawab semuanya. Cakep? Bisa? Coba dulu, coba. 1, 2, 3. Oh, ya, makasih. Siapa yang mau daun salam? Wah, kurang kompak.
Ulangi. Siapa yang mau daun salam? Petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam? Kudoakan lunas semua utang. Aminnya banter, kelihatan kalau utangnya wakeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa melakukan sebuah amalan yang paling afdol. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdol?" Amalan apa yang paling utama itu? Amalan apa yang paling afdol itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab, "As-salatu fi awwali waqtiha." Amalan yang paling utama, yang paling afdol itu adalah salat di awal waktu. Alhamdulillah kita semuanya bisa salat di awal waktu. Ini berarti kita sudah mendapatkan keutamaan yang pertama. Dan tidak hanya itu saja, kita melakukan di awal waktu juga melakukan dengan berjamaah. Ada keutamaan yang kedua yang kita dapat. Kenapa? Nabi mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah ini lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian, 27 derajat. Tapi saya tanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak afdolnya salat di rumah apa di masjid? Ibu-ibu afdolnya salat di rumah apa di masjid? Lah ngapain di sini? Ya kan ngaji beda, nggih. Ibu-ibu kadang-kadang ada yang protes, "Ustaz, di masjid dapat 27 derajat. Lah ibu-ibu afdolnya salat di rumah, kan berarti cuma dapat 1." Pernah ada yang nanya seperti itu. Tapi gak usah mengatakan seperti itu. Karena apa? Orang, ibu-ibu khususnya, wanita yang sholatnya di rumah, ada kalanya bisa mendapatkan pahala lebih besar daripada suami-suami yang hadir sholat berjamaah di masjid. Caranya gimana? Diikuti semuanya. Mandallah ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan kemudian ditiru oleh orang lain, dilakukan oleh orang lain, maka yang menunjukkan itu dapat pahala yang sama. Loh, cuma nyuruh orang melakukan kebaikan, kita dapat pahala yang sama. Makanya takmir ini yang ngundang ibu-ibu dan bapak-bapak untuk ngaji, dapat pahala jamaah yang hadir. Pahala ngajinya masuk semuanya. Loh, ibu-ibu juga seperti itu. Kalau misalkan ada suami belum berangkat masjid, langsung suruh, "Pak, Mas berangkat ke masjid." Karena ibu-ibu nyuruh suami sholat di masjid, berarti otomatis dapat pahala yang sama. Berapa? 27 derajat. Ibu-ibu sholat sendirian di rumah dapat berapa? 1. 27 tambah 1 berapa? 28. Oke, besok sholat di rumah semuanya, oke? Yocok, ya jangan. Jadi nggak usah bilang nggak adil. Ternyata sholat di rumah ibu-ibu bisa pahalanya lebih besar daripada bapak-bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi usahakan, okay, yang perlu kita ketahui, yang afdol sholat di rumah itu, yang kalau misalkan dia keluar dari rumah timbul fitnah. Orang yang masih kinyis-kinyis, wah ya, si perawan, cantik banget, ketika dia jalan malah disuit-suit oleh orang lain. Nah, orang yang seperti itu afdolnya sholat di rumah. Tapi kalau sudah expired, kadaluarsa, lebih afdol sholat di rumah. Loh, lebih-lebih ini kan sudah ada. Oke, sebentar. Tapi insya Allah nggak ada yang expired, ya.
Saya lihat kayaknya perawan-perawan semuanya di belakang. Masya Allah. Apa? Lansia? Ngawur kok lansia sih. Saya sebentar, saya nyalakan live-nya TikTok ini ya. Jadi ini saya siarkan langsung dari Facebook juga dari TikTok. Jadi biar ngerti. Nah, yang punya TikTok nanti bisa di follow. Ada yang punya TikTok? Sudah nge-follow? Masya Allah, follower saya banyak loh, sudah tahu kan? Makanya beruntung masalah ini bisa ngundang saya. Yang ngundang biasanya 2 bulan sebelumnya. Dan ternyata memang ngundangnya bulan November. Kalau ngundang bulan ini atau bulan Desember sudah nggak ada, penuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bisa makmurkan masjid ini. Nabi itu sampai pernah mengatakan, saya itu ingin menunjuk seseorang untuk menjadi imam di masjid. Dan saya akan datang ke rumah-rumahnya orang untuk kubakar rumahnya jika dia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Sampai seperti itu. Bahkan suatu kisah dalam sebuah hadis yang panjang masjid. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan banyak binatang buas. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan aman. Dulu itu kan masih padang pasir. Boleh enggak Rasulullah kalau saya sholat di rumah orang buta minta keringanan? Rasulullah menjawab, boleh, silakan sholat di rumah. Wajar orang buta. Ternyata ketika Abdullah bin Ummi Maktum ingin pulang, terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dipanggil, hei Abdullah bin Ummi Maktum, hal tasma'un nida abis sholah. Apa kamu mendengar suara azan tadi? Naam ya Rasulullah. Iya, saya dengar. Fa'ajib. Kalau kamu dengar, penuhi. Orang buta masih diperintahkan untuk memenuhi sholat berjamaah. Apalagi sehat. Loh, tentunya lebih utama, lebih dianjurkan untuk datang ke masjid. Meskipun nanti akan ada pembahasan. Karena ini nanti yang akan dibahas ada kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik saya sudah bawa kitabnya. Tapi karena ini muqaddimah, saya tidak langsung masuk ke dalam kitabnya. Saya masuk muqaddimah secara umum dulu. Nanti akan dibahas tentang akidah. Supaya ngerti. Karena banyak orang yang nggak ngerti. Ada orang sholat karena dia nggak kenal sama Allah, yang dibayangkan tulisan Allah di pikirannya. Faham nggak maksudnya? Sholat Allahu Akbar, dibayangkan tulisan Allah, disembah. Hati-hati, itu bisa syirik. Karena apa? Allah bukan seperti tulisan Allah. Itu nanti akan dibahas dalam kitab Sulamut Taufik. Juga akan dibahas tentang masalah tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar, cara berjamaah, meluruskan shaf yang benar. Itu akan diatur. Kalau kita lihat, ya, ada di sebagian masjid musola orang yang biasanya sholat meluruskan shaf sampai nyari-nyari kakinya orang. Betul Banda? Bahkan nginjak kakinya. Ada Banda? Dicari, dikejar sampai mekangkang lebar. Apakah memang seperti itu caranya? Itu akan dibahas nanti. Tinggal dipilih mau pakai kajian kitab atau pakai versi yang seperti ini. Kalau seperti ini nanti saya tampilkan di sini tentang tata caranya, tentang dalil-dalilnya, tentang bagaimana caranya dan lain sebagainya akan ditampilkan di slide. Nanti takmir tinggal diputuskan mau kitab atau versi slide. Usianya 76. Beliau ini cacat sejak lahir. Merangkak selama 65 tahun. Jadi sejak usia 9 tahun beliau balik, gak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Coba bayangkan, orang yang cacat. Ada videonya, ini contoh ya yang dilakukan oleh Abdullah Al-Asiri. Kita lihat sebentar. Coba bayangkan, selama 65 tahun beliau merangkak seperti itu. Gak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Selalu sholat di masjid. Bayangkan kita itu sehat kakinya. Mata kita bisa melihat. Bayangkan, apakah gak malu melihat seperti ini? Bagaimana nanti kalau di hadapan Allah ditanya, kamu kakinya sehat, matamu bisa melihat, kenapa kamu kok gak mau jalan ke masjid? Ini bisa kita jadikan pelajaran. Abdullah Al-Asiri. Oke? Makanya para jamaah semuanya, jaga sholatmu, karena bisa jadi 1 menit ke depan gak ngerti kita apakah masih hidup atau tidak. Gak ngerti.
Apakah kita nanti bisa sholat isya? Belum tahu. Kita nggak ngerti. Makanya jangan sampai kita tunda-tunda sholat itu. Karena kalau kita menunda sholat, loh bahaya. Ada pesan seperti ini, sholatlah kamu di belakang imam sebelum kamu disolatkan di hadapan imam. Artinya apa? Ayo berjamaah kalau kita nggak ada uzur. Nah nih, ibu-ibu pilih yang mana? Mau berangkat ke masjid sendiri atau dianterin? Ya wes, lebih baik berangkat sendiri daripada dianterin kayak gini. Kan repot. Jogging 5 km kuat. Sepedaan kuat. Tapi ke masjid cuma 100 meter gak kuat. Coba bayangkan, itu jadikan renungan semuanya itu. Gak lucu ya. Baru ke masjid kalau udah kayak gini katanya. Ya. Kalau sudah mati baru ke masjid. Ibu-ibu juga baru nutup aurat ketika sudah mati. Jangan sampai, menutup aurat itu kewajiban bagi kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya yang perlu kita pegang seperti ini. Salat itu bukan part time, bukan sometime, bukan no time, tapi harus kita buat full time. Harus kita buat on time. Kalau boleh buat overtime, sebab mati itu anytime. Oh no. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, percuma kalau misalkan kita sholat berpuluh-puluh tahun gak ngerti ilmunya, percuma. Makanya ulama mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Sholat gak ngerti ilmunya, ditolak. Wudhu gak ngerti ilmunya, ditolak. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika takbiratul ihram, yang benar lurus telinga atau di depan dada? Lurus telinga. Kalau saya di depan dada boleh apa enggak? Boleh? Jadi yang paling benar yang mana? Ya sekalian dua-duanya. Allahu Akbar, masa enggak gitu? Nah itu harus ngerti. Makanya kalau kita ngaji, kalau via slide nanti ngajinya akan saya sampaikan seperti ini. Bahwa ini. Kalau ada orang yang takbiratul ihramnya lurus dengan telinga, ini ada hadisnya yang berbunyi apa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ibhamaihi fis salati ila sahmati udhunai. Nabi kalau takbir itu lurus dengan telinga. Coba perhatikan, masih ada yang mengangkat ketika takbiratul ihram seperti ini. Salah. Tapi hadapkan ke arah kiblat, tidak rapat, tidak mekar, standar biasa. Masih ada kan yang kayak gini? Itu kurang tepat. Nah ini nanti akan dibahas dalam kitab Sulamut Taufik. Ini kan cuma cuplikan-cuplikan sementara. Allahu Akbar. Dan ini ada dalilnya, yaitu hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan inilah pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Kita di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Makanya takbiratul ihramnya Allahu Akbar. Coba bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Ini saya kasih contoh, harusnya sudah betul. Coba biar nggak tegang. Saya minta satu orang bisa praktek di depan, yang menilai adalah bapak dan ibu. Tinggal bilang betul atau salah. Siapa yang berani? Nek nggak berani, takmir yang ngundang saya yang harus bertanggung jawab. Tak tunjuk. Ada? Wah ini ya. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Loh, yang ngaji itu ya harus nyantai. Ngaji ngotot-ngotot nyalah-nyalahkan orang nggak bener. Oke, saya kasih contoh dulu, Bapak, nanti akan dinilai oleh Bapak dan Ibu. Bapak Ibu cuma bilang betul, salah. Bisa semuanya? Cara pertama adalah cara madhab Syafi'i, lurus telinga. Saya kasih contoh dulu. Dan ibu-ibu serta yang bapak di depan wajib praktek bersama-sama. Tangan jempolnya lurus dengan cuping telinga, menghadap ke kiblat, tidak terlalu mekar, tidak merapat, standar, langsung Allahu Akbar bersama-sama. Monggo Pak dulu sebelum kita tes. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Sudah bisa Belum. Cara yang kedua, yang di dada, itu mazhab Hambali. Sama cara membuka tangannya tapi di dada. Allahu Akbar. Coba bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Nah sekarang kita coba.
Belum tentu. Diajari langsung benar belum tentu. Coba, Bapak siapa Pak? Pak Roy. Pak Roy. Pak RT? Wah, ini ngerjain Pak RT lah. Belum. Calon RT. Oh, calon RT seumur hidup ya wes gak apa-apa. Kita coba ke calon RT. Kalau bener pilih jadi RT. Nek enggak enggak usah dipilih. Oh, sudah terpilih. Oh, kalau bener lagi RT seumur hidup. Nek salah ganti tahun depan. Enggak bercanda Pak ke? Ngaji kok ya enggak usah terlalu serius. Coba kita lihat Bapak Ibu nilai nanti. Kita mazhab Syafi'i yang lurus telinga. Nggih Pak RT nggih? Monggo. 1 2 3. Ibu-ibu enggak usah ngikut, biarkan Pak RT. 1 2 3. Allahu Akbar. Sendekap oi. Ulangi. Masih grogi. Nggih. Kita ulangi. 1 2 3. Allahu Akbar. 1. Saya tanya, betul atau salah? Ayo, yang kompak wes jawab sakarep wes. Betul atau salah? Salah. Coba diulangi Pak RT, ayo Pak RT, yang fokus Pak RT. Pikirkan dengan baik Pak RT. Ya, di mana ya harga dirinya Pak RT itu? Ndak. Oke. Cek. 1 2 3. Allahu Akbar. Oke, saya tanya, betul apa salah Bapak-bapak? Ibu-ibu, betul apa salah? Salah. Gimana? Jempol? Loh ya, ojo cuma ngoreksi, maju. Nggih, ini yang ngundang masalahnya, maju. Loh ya maju, monggo. Pak Ketua Takmir, loh Pak RT tetap. Pak RT salah, diperbaiki, harus tanggung jawab. Kita cek. Nggih, iki saya ngundang saya ini. Pak siapa? Pak Sukaji. Siap, iki sing WA saya soalnya. Tanggung jawab. Pak Kaji. Oke, calon RT ya wis kabeh. Oke, kita cek ya calon RT-nya sudah bisa sholat apa enggak gitu loh. Monggo Pak Sukaji. Takbir. Pak RT stop dulu ya. Wis salah, wis gak usah takbir. Wis salah saya mau takbir aja, gak usah. Oke, Pak Sukaji, yang tadi lurus ini kita buktikan bener apa salah. Oke, monggo Pak Sukaji. 1 2 3. Belum Pak Sukaji. Oh, oke. Semangat iki ya. 1 2 3. Allahu Akbar. Bapak Ibu betul atau salah? Salah. Ngono iku ya apa enggak mau ngaji ya piye? Coba diulangi, agak fokus. Ojo nyuruh-nyuruh, ayo maju. Monggo, Pak siapa iki? Maju Pak. Mana nunjuk harus langsung tanggung jawab. Mana iki? Oke. Pak RT wes salah. Pak Sukaji salah. Iki Pak siapa iki? Pak Sugito. Ayo Pak Sugito. Hah? Calon RT juga. Wakeh calon RT. Calon RT ini wakeh iki. Calon RT 1, oke. Boleh wes. Wes. Oke, Pak Sugito, kita praktekkan. Ojo nyuruh-nyuruh ngene-ngene. Coba kita buktikan ya. Makanya, nek gak ngaji gak iso gak ngaji itu. Ini baru cuplikan loh ya. Baru cuplikan. Ini baru slide keberapa ini? Ini baru 5 slide. Ini ada 40 slide. Oh gitu lah. Jangan nunjuk-nunjuk, tak tunjuk juga lah. Nunjuk-nunjuk orang. Oke, Pak Sugito, kita buktikan sudah betul masalah. Monggo, 1 2 3. Allahu Akbar. Wah. Betul masalah? Salah. Gak iso iki. Ngene iki gak mau ngaji piye iki. Ada yang berani? Hah? Iki Pak RT mana? Oh iki, monggo. Oke, Pak biar gak memalukan Pak, oke? Pak lihat dulu gambarnya Pak. Biar gak malu-maluin kayak ini. Lihat. Oke, siap ya? Bu, Pak, kita simak, kita cek betul apa salah.
1, 2, 3. Sebentar, Pak siapa? Pak Selamat. Oh, ini harusnya selamat ini, nggak mungkin. Nek salah ini, ya gak selamat. Gak selamat ini. Oke, kita lihat. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Betul apa salah? Salah Pak Selamat. Iki piye? Iki nggak selamat namanya. Oke, tahu salahnya di mana? Tahu salahnya di mana? Gimana? Jempolnya kurang sejajar. Gimana Pak? Coba. Ocok cuma ngoreksi, praktek. Ya salah loh. Makanya kalau nggak ngaji nggak bisa. Ya, para ulama tadi saya sampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu amalannya ditolak, tidak diterima. Lah ya apa salah terus? Ya enggak diterima beneran. Monggo, Pak siapa ini? Pak RW lebih iki lebih berat mana iki? Monggo, Pak RW. Pak Mariono, siap Pak Mariono. Iki sudah ini lurus telinga, kita buktikan benar apa enggak. Oke Pak Mariono, 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kedua jempolnya lurus. Salah. Salah Pak Mariono, enggak ngono juga caranya. Tahu salahnya Bu? Belum? Bapak-bapak nggak tahu, salahnya cuma satu. Kenapa? Apa salahnya? Tidak menghadap kiblat. Sholat apa ngadep ke arah sana itu? Paham tak? Kalau takbirnya kayak tadi dan menghadap kiblat, betul gitu loh. Makanya harus belajar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wes dredeg opo salahku ngono kan? Padahal cuma satu, tidak menghadap kiblat. Takbiratul ihram mau sholat fardu ataupun sholat sunnah wajib menghadap kiblat. Yo ngadep ke timur itu piye kan gitu. Ini perlu ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi seperti ini boleh, seperti ini boleh. Yang nggak boleh seperti ini. Nah, nggak boleh kayak gini, nggak ada. Oke? Butuh ilmu kayak gini. Jadi macam-macam. Kayak gini apalagi kita tambah parah. Jadi nggak boleh terlalu tinggi. Terlalu rendah dan lain sebagainya. Butuh ilmu, dan ini nanti akan kita bahas. Makanya nanti Pak Sukaji tinggal dirapatkan lagi, mau yang versi kayak gini atau versi baca kitab. Wah. Belum saya diputuskan takmir. Kalau versi slide nanti saya ngajinya gini, tapi ya serius ya sekarang muqaddimah ya nyantai dulu aja. Nanti serius kita praktekkan nanti. Atau versi kitab. Kalau versi kitab saya baca per huruf, tak artikan huruf-huruf per huruf. Paling selesainya insya Allah kiamat kurang sehari baru selesai, baru hatam. Ya, jadi butuh ilmu ketika kita sholat. Monggo diikuti bersama-sama. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima. Apalagi kalau sholat itu adalah yang akan dihisab pertama kali nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Amalan yang nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik, aman yang lain. Karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya baik, pasti
terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ustadz, masih banyak orang yang sholat tapi masih perbuatannya banyak keji dan mungkarnya. Berarti sholatnya nggak benar itu, ya. Bukan sholatnya yang salah, bukan firman Allahnya yang salah, tapi dia cara sholatnya sudah benar atau tidak, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya sekali lagi, hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sholat yang 5 waktu. Jangan sampai seperti ini, subuh kesiangan, zuhurnya kerepotan, asarnya di perjalanan, maghribnya kecapean, isyaknya ketiduran, wis ambiar. Apalagi sekarang bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada peristiwa namanya Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sholat itu yaitu pertama kalinya saat Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Beda dengan apa? Wahyu-wahyu yang lain. Kalau wahyu yang lain bisa lewat malaikat Jibril, bisa langsung masuk ke dalam hatinya Nabi, wahyunya langsung sampai. Tapi khusus sholat beda, langsung dipanggil, dipanggil, ketemu, langsung diberikan perintah sholat 50 waktu. Rasulullah gak protes, siap, sami'na wa ata'na. Seandainya Rasulullah itu gak ketemu Nabi Musa, sholat kita itu 50 waktu. Wong 5 waktu saja sering kelewatan, betul Wanda? Wong sholat tarawih saja cari yang cepat imamnya, betul Wanda? Yang cepat. Sholatnya berapa rakaat kalau tarawih di sini? 11, apalagi 11 dibanterin, tambah mantap. Saya biasanya kalau ngimami itu versinya cepat, saya sambung semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya biasanya tak banterin. Pernah suatu ketika sholatnya wis tak baca cepet, sholat di daerah Wage, habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dicolek oleh jamaah yang tepat di belakang saya, kakek-kakek. Waduh, kebanteran ini kayaknya. Kan kakek-kakek. Tak lihat, aduh, nggih Bah, ada apa? Mohon maaf Ustaz, sholatnya kurang banter. Waduh, kurang banter. Jadi kurang banter, padahal wis tak sambung. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Cepat itu, lumayan itu. Saya kurang banter. Siap Bah, langsung tak gitukan. Di rakaat berikutnya langsung, biasanya saya safnya diluruskan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Biasanya gitu, saya ubah. Monggo siapkan SIM, STNK, pakai helm, sabuk pengaman. Takutnya ditilang polisi, baru tak banterin. Saya ditantang kok. Nggih? Ya enggak apa-apa, yang penting sholat. Mau sholat 20 rakaat plus 3 boleh, 8 plus 3 boleh. Gak sholat ia juga tidak apa-apa. Kenapa? Itu sholat sunnah. Tapi kadang-kadang banyak yang meninggalkan ba'diyah isya. Padahal ba'diyah isya lebih utama daripada sholat tarawih yang 20 rakaat itu. Banyak habis sholat isya duduk. Betul Banda? Yang lain sholat ba'diyah. Jangan sampai ditinggalkan. Ba'diyah isya meskipun cuma 2 rakaat lebih utama dari sholat tarawih yang 11 atau 23 rakaat. Sholat ba'diyah isya bisa menyempurnakan sholat isya. Karena itu sholat qobliyah ba'diyah. Rawatib itu bisa menyempurnakan sholat fardu. Tapi sholat tarawih tidak bisa menyempurnakan sholat isya yang kita lakukan. Jangan ditinggalkan. Makanya harus ngerti. Kalau sudah ngerti, pasti nanti gak gampang meninggalkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini sebenarnya slide-nya ada 35, tapi tak loncat-loncati. Okay. Jadi biar ngerti cara berjamaah, cara meluruskan shaf, nanti akan kita bahas, okay. Biar tidak aneh-aneh seperti ini misalkan. Ini kalau nggak punya ilmu melurus ketika berjamaah modelnya kayak gini. Monggo silahkan dilihat semuanya.
Loh, nggak bisa, ngono itu nggak bisa. Ini nggak punya ilmu. Meskipun dia itu ahli kungfu ya nggak bisa. Harus ngerti cara mundurnya, cara majunya. Imam batal, cara menggantikannya apa? Imam itu gimana caranya? Nggak boleh lebih dari 3 gerakan langsung melangkah seperti ini, nggak boleh. Harus ada caranya. Karena kalau kita gerakan 3 gerakan atau lebih, batal sholat kita. Okay? Nah, ini contoh orang yang gak punya ilmu. Okay? Ada lagi yang model gini, okay? Tambah parah lagi ini, okay? Berjamaahnya gak jelas-jelas ini. Ini mungkin ya terjadi kepada kita ini. Coba silakan dilihat. Nah, wis mau jamaah, wis takbir. Lah ternyata HP-an. Iku piye yo? Loh, iki makanya dipastikan dulu dia lagi sholat atau main HP. Lagi main HP kok malah dicolek untuk berjamaah ya nggak iso. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Itu. Jadi banyak nanti yang akan kita pelajari mulai dari dasar tentang bagaimana cara sholat, cara wudhu yang benar, ataupun cara yang lain-lainnya. Ini wis tak loncat-loncati ini. Ini isaknya jam berapa, Pak Sukaji? Tuh masih kurang berapa menit. Mungkin sampai di sini. Saya pengen kalau ada yang bertanya mungkin gitulah. Ayo, monggo. Karena nanti kalau di kajian sudah masuk kajian, saya pasti sesi tanya jawab yang lebih saya utamakan. Karena biasanya itu yang kasus-kasus yang terjadi di kita. Sampai di sini ada pertanyaan apa enggak? Bebas pertanyaannya. Ustadz, cara poligami gimana? Tak jawab. Ya enggak, kita enggak bahas itu ya. Monggo, Bapak Ibu ada yang mau tanya? Itu mic sudah siap. Monggo, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, saya mau tanya, misalnya kita tahu kalau imam mungkin bacaan Fatihahnya itu nggak benar, kurang benar ya, kurang benar. Terus habis itu kok imamnya kok kayaknya bacaan Fatihahnya juga nggak jamaah, misalnya seperti itu. Ya, gimana itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Milih imam bukan dilihat dari usianya. Makanya harus benar imam ini. Kalau bacaan imam sudah salah, gak boleh berjamaah. Kita mufarokoh. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dari imam. Kok tahu bacaannya panjang pendeknya salah, terutama surat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun dari sholat. La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang tanpa baca Fatihah. Fatihahnya kok nggak bener? Nggak boleh, tetap ikut. Kalau kita ikut batal sholat kita. Tapi langsung dalam hati saya mufarokoh atau memisahkan diri dari imam. Makanya kalau milih imam bukan dilihat dari usianya. Yang pertama dilihat satu adalah apanya? Kalau seandainya dilihat bacaan, anak kecil sudah banyak yang hafal Quran. Bayangkan kalau anak kecil yang jadi imam terus batal, nggak ngerti caranya pergi dari tempat imam. Bukan bacaan yang dilihat, tapi dia itu faqih, alim, itu nanti akan dibahas. Ya, para ulama menyebutkan pertama syaratnya dilihat dia itu ahli fikih, ngerti tentang tata cara sholat. Ketika batal dia ngerti harus caranya gimana, cara meninggalkan tempat. Kalau ternyata ada 2 orang yang sama-sama alim, sama-sama ahli fikih, baru kita lihat bacaannya yang bagus, yang hafalannya lebih banyak, makhorijul hurufnya benar. Kok ternyata sama-sama alim, sama-sama bacaannya juga bagus. Baru dilihat umurnya siapa yang lebih tua. Oh, umurnya sama Ustaz, lahirnya bareng misalkan. Dilihat lagi siapa yang pertama kali tinggal di tempat itu. Faham maksudnya? Oh, si ini, pilih itu. Kok ternyata sama semuanya, sama-sama alim, sama-sama bacaannya bagus, sama-sama usianya, sama-sama tempat tinggalnya ya bareng waktunya. Dilihat siapa yang paling sabar. Loh, caranya gimana? Gampang. Dilihat bagaimana cara orang yang paling sabar. Caranya gimana? Dilihat yang istrinya banyak biasanya lebih sabar karena sering diomelin.
Oh, iki istrinya 2, lebih afdol jadi imam. Faham enggak? Karena sudah sabar ya, tahan banting. Nek 1 kan cuma omelan 1, nggih. Nek 2 itu omelannya lebih banyak. Loh Ustaz, sama, istrinya sama-sama 2. Lihat mana yang paling ganteng, pengaruh itu. Yang paling ganteng ini. Kenapa? Imam kalau disukai makmum itu afdol. Imam dibenci oleh makmum hukumnya makruh. Nah, itu akan dibahas nanti ya. Yang paling ganteng, oh iki lebih ganteng, pilih jadi imam. Itu. Nggih, Bu, nggih. Jadi milih imam enggak sembarangan. Kalau ngelihat bacaan imam salah, langsung mufarokoh. Terutama Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, mufarokoh. Nggih, karena makharijul hurufnya salah. Ya. Alamin, bukan nga. Faham sampai di situ? Ya. Kadang-kadang ada yang takbiratul ihram sampai diputar. Imamnya muter misalnya. Allah. Pernah lihat enggak kayak gitu? Pernah kan? Ada. Allahu akbar. Diputer. Untungnya enggak dijilat, dicelupin. Cuma diputer tok. Iya. Diputar. Itu kalau gerakannya 3 atau lebih, batal sholatnya. Kalau kita bermakmum kepada yang imamnya batal, batal juga. Nah, makanya takbir standar saja. Allahu akbar. Ada lagi pertanyaan yang lain? Monggo, silakan. Geser dulu mic-nya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bila mana saya aktivitas semalam kecapean, mungkin subuh ketiduran bangun-bangun jam 7 pagi. Di saat aku bangun jam 7 pagi, saya langsung menjalankan sholat subuh. Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus. Saya kasih langsung dalilnya biar langsung mantap nggih. Lu habis waktunya. Iki tak jawab dulu dah. Jawab dulu nggih. Terakhir, nanti kita lanjut berikutnya. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan seperti ini. Nah, ini saya tampilkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Barang siapa meninggalkan salat karena tertidur atau karena lupa, maka hendaknya dia melakukan salat setelah ingat dan tidak ada kafarat atau pengganti selain itu. Jadi kalau misalkan subuhnya kesiangan, bukan berarti wis pemutihan, enggak. Tapi langsung ketika bangun, langsung ambil wudhu, langsung salat. Kalau waktunya sudah habis waktu subuh, namanya qadha salat subuh, istighfar sengakeh. Kenapa? Karena kita sudah melewatkan salat subuh. Khawatir masuk kepada ayat Allah, ayat firman Allah yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat celaka bagi siapa? Yang lalai. Ya, sampai melewatkan waktu subuh, sampai lewat matahari terbit, ya. Tetap dikodok, bukan malah justru ditinggal. Kalau ditinggal, wis dosa meninggalkan, ya, dosa karena tidak mengkodoknya. Double malah sholatnya. Sholat, saya kodok sholat subuh karena Allah. Allahu Akbar. Istighfar yang mampu. Kecuali kalau misalkan tidurnya kita itu bukan karena disengaja. Wis tidur jam 8, alarm sudah dinyalakan, ya. Kemudian kok memang bablas, gak denger apa-apa, alarm tidak kedengeran. Gak ada yang bangun satu rumah, memang tidak disengaja, gak sempat bangun sama sekali. Nah itu gak dosa. Kalau tidurnya tidak disengaja karena kecapean. Kalau tidurnya disengaja, wis sengaja gak pakai alarm, tidurnya jam 12 malam, okay? Main kartu dan lain sebagainya, okay? Domino, rokokan di warkop dan lain sebagainya. Akhirnya bablas, itu dosa karena memang tidak ada niat untuk sholat. Ya, karena bablasnya itu karena memang tidak ada uzur syar'i. Nanti itu akan dibahas dalam kitab Safinatun Najah. A'dzarus sholati isnan. Uzur sholat itu ada 2. Yang pertama adalah an-naum, tidur. Yang kedua adalah nisyan, lupa. Itu akan dibahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nggih Pak, nggih? Karena waktunya habis, ya sudah cukup, nggih, biar enggak bosan. Kalau ngaji kelamaan itu nanti bosan. Iki mane, gitu ke? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Hah? Sudah.
Udah. Siap.